vraiment que Joe. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan mais t'as maté le PC. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fester. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un pécho. Trop tard, puis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Qui est la plus bonne de mes copines? À mes copines, mais tu veux la plus bonne de mes copines? À mes copines, tu veux tout bombarder, bombarder. Hai. Selamat pagi anak-anak manis kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabarnya hari ini? Teacher berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, teacher minta anak-anak ambil posisi duduk yang sopan, tangan di dada, mata ditutup. Kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang teacher minta anak-anak untuk mempersiapkan yang pertama buku pena 2C, lalu alat tulisnya, dan juga buku tulis. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini, anak-anak semua kelas 2, baik 2A maupun 2B, kita memasuki tema yang baru, yaitu tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1 dan 3. Setelah mempelajari materi hari ini, teacher berharap anak-anak yang pertama mampu menjelaskan ungkapan permintaan maaf sebagai cerminan hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu membuat kalimat ungkapan permintaan maaf sebagai cerminan hidup rukun menggunakan bahasa yang santun dan tepat. Yang ketiga, teacher berharap anak-anak mampu menentukan alat ukur panjang baku dengan benar. Berikutnya, setelah mempelajari materi ini, teacher berharap anak-anak kelas 2 mampu menentukan hubungan satuan panjang, meter, dan sentimeter dengan tepat. Berikutnya, anak-anak mampu menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak mampu menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu anak dengan tepat. Ungkapan permintaan maaf. Pernahkah anak-anak mengucapkan kata maaf? Jika pernah, kapan kata maaf tersebut diucapkan? Iya, very good. Kata maaf atau permintaan maaf biasanya diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Jadi, jika kita melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Artinya, setiap meminta maaf atau saat meminta maaf, gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Tujuannya supaya apa?
Iya, supaya orang dapat memaafkan kita. Ya, ucapan permintaan maaf harus diucapkan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Ucapan permintaan maaf tersebut juga harus diucapkan dengan sepenuh hati atau setulus hati, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Di sini, teacher sudah menyediakan percakapan antara Ibu dan Septian. Teacher minta anak-anak mendengarkan dengan saksama percakapan yang teacher bacakan. Ibu berkata, "Septian, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Kemudian Septian menjawab, "Ya, Bu," sambil melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Kemudian Ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Kata Septian, "Septian harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Lalu Ibu berkata, "Maukah Septian mengganti baterainya?" Jawab Septian, "Mau, Bu." Septian naik di atas tangga. Ibu berkata, "Hati-hati ya, Nak." Kemudian Septian berkata, "Iya, Bu." Sambil menjangkau jam dinding, Septian kurang hati-hati. Ibu berkata, "Wah, jamnya jatuh." Kemudian jawab Septian, "Maafkan Septian, Bu. Septian kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya jatuh." Lalu kata Ibu, "Iya, Nak, kedepannya Septian harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, anak-anak, itulah teks percakapan yang sudah teacher sediakan dan sudah teacher bacakan. Sekarang pertanyaan teacher, adakah kalimat permintaan maaf yang terdapat dalam teks percakapan tersebut? Kira-kira ada tidak ya kalimat permintaan maaf yang terdapat dalam teks percakapan tersebut? Jika ada, kalimat mana yang menunjukkan permintaan maaf? Kira-kira kalimat mana ya dalam teks percakapan tadi yang menunjukkan kalimat permintaan maaf? Iya, jadi kalimat dalam teks percakapan tersebut yang menunjukkan kalimat permintaan maaf yaitu kalimat yang diucapkan oleh Septian. Kata Septian, "Maafkan Septian, Bu. Septian kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya jatuh." Nah, itulah kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Septian kepada ibunya. Di sini Septian meminta maaf karena kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya jatuh. Berikutnya, apakah ungkapan permintaan maaf yang disampaikan Septian kepada ibunya menggunakan bahasa yang santun? Nah, menurut anak-anak sekalian,
apakah kalimat ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Septian kepada ibunya merupakan kalimat permintaan maaf yang santun? Very good. Kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Septian adalah kalimat permintaan maaf yang santun. Nah, anak-anak, di sini terlepas dari rasa bersalah, sebenarnya kata maaf ini dapat menyelesaikan masalah dan juga dapat mempererat tali pertemanan. Ya, jadi teacher berpesan bagi siapapun yang melakukan kesalahan harus memberanikan diri mengungkapkan atau mengucapkan kata maaf. Di sini permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan setulus hati. Artinya, kalimat permintaan maaf yang kita ucapkan kepada siapapun itu harus dengan sepenuh hati, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang teacher tampilkan. Di dalam gambar ini terdapat beberapa buku yang jatuh berserakan. Pada gambar terdapat keterangan bahwa Benny tidak sengaja menyenggol Siti, sehingga buku Siti jatuh berantakan. Berdasarkan gambar yang sudah anak-anak amati, ya, jadi teacher minta coba anak-anak amati lagi. Nah, sekarang pertanyaan teacher, berdasarkan gambar yang sudah anak-anak amati, apa yang harus diucapkan oleh Benny? Jadi kira-kira apa ya yang harus diucapkan oleh Benny kepada Siti? Dijawab ya. Berikutnya, buatlah kalimat permintaan maaf yang tepat yang diucapkan oleh Benny kepada Siti. Jadi teacher minta anak-anak membuat kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Benny kepada Siti berdasarkan gambar. Berikutnya di sini anak-anak kelas 2 SDK Maria Ferrari mendapat tugas dari Teacher Intan dan Teacher Beatrix untuk mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah. Caca adalah siswa kelas 2 SDK Maria Ferrari. Caca ingin mengukur panjang jam dinding. Nah, ini adalah gambar jam dindingnya dan alat ukur yang Caca gunakan adalah apa di sini? Iya, Caca menggunakan mistar. Nah, kalau begitu, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan mistar? Kira-kira bagaimana ya cara kita mengukur panjang sebuah benda menggunakan mistar? Nah, di sini anak-anak harus memperhatikan cara-cara mengukur panjang sebuah benda menggunakan mistar. Yang pertama, letakkan ujung benda pada titik 0 yang ada dalam penggaris. Jadi misalnya ini bendanya, jam dinding, kemudian kita letakkan ujung benda pada titik 0 yang ada di dalam penggaris. Ya, jadi di sini dapat kita lihat ujung dari jam ini kita letakkan pada titik 0 atau angka 0 yang ada di dalam penggaris. Berikutnya, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung benda.
Nah, sekarang tugas kita adalah melihat ujung benda yang lain kira-kira berhenti pada angka berapa. Coba anak-anak perhatikan. Ujung benda yang ada di dalam gambar berhenti pada angka berapa? Iya. Nah, ujung benda ini berhentinya di angka 18. Artinya, angka tersebut menunjukkan panjang jam dinding, yaitu 18 cm. Tahukah anak-anak, Mister yang sudah tadi kita lihat dan mungkin Mister juga selalu anak-anak temukan setiap hari di dalam tas, meteran pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Benda-benda ini mulai dari Mister, meteran pita, meteran roll besar, meteran roll kecil. Benda-benda ini merupakan alat ukur panjang baku. Ya, jadi perlu diingat sekali lagi teacher ulangi. Mister, meteran pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil merupakan alat ukur panjang baku. Nah, di sini alat ukur panjang baku itu merupakan alat ukur yang ditetapkan sebagai alat pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar internasional. Dengan menggunakan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Artinya, ketika kita mengukur suatu benda menggunakan alat ukur panjang baku tersebut, mulai dari apa tadi yang pertama? Iya, Mister, meteran pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Ketika kita mengukur panjang benda menggunakan alat ukur panjang baku tersebut, maka hasil pengukurannya tetap sama. Ya, namun harus diingat bahwa saat kita mengukur perlu ketelitian. Jadi, ketika kita menggunakan alat ukur panjang baku tersebut, hasil pengukuran akan tetap sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Setelah mengenal alat ukur panjang baku, perlu bagi kita untuk mengenal satuan panjang pada alat ukur panjang baku tersebut. Mari kita lihat bersama-sama alat ukur panjang baku yang pertama. Alat ukur panjang baku yang pertama adalah Mister. Satuan panjang pada Mister adalah sentimeter. Sentimeter biasa disingkat dengan cm. Mister biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Berikutnya ada meteran pita. Meteran pita biasa digunakan oleh para penjahit untuk mengukur panjang kain. Satuan panjang pada meteran pita adalah sentimeter yang disingkat dengan cm dan meter yang disingkat dengan m. Berikutnya ada meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur luas lahan atau luas tanah dan benda-benda lain yang berukuran panjang.
Satuan panjang pada meteran roll besar adalah meter. Berikutnya ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasanya digunakan oleh para tukang untuk mengukur panjang kayu. Meteran roll kecil ini pun dapat digunakan untuk mengukur panjang meja, tinggi lemari, tinggi pintu, dan benda-benda lain yang ukurannya tidak terlalu panjang. Satuan panjang pada meteran roll kecil adalah meter. Adapun satuan panjang lain yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk bulat, seperti cincin, kelereng, mur, dan lain-lain. Satuan panjang pada jangka sorong adalah milimeter yang disingkat dengan mm dan sentimeter. Selain alat ukur panjang baku, adapun alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Contohnya, satuan depa. Satuan depa ini dihitung menggunakan tangan. Kedua tangan direntangkan dengan jari terbuka. Cara menghitungnya mulai dari ujung jari kanan sampai ujung jari sebelah kiri. Itu dihitung satu depa. Adapun menggunakan satuan jengkal. Dengan cara telapak tangan dilebarkan dan dihitung mulai ibu jari sampai jari kelingking. Berikutnya, satuan langkah. Satuan langkah dihitung menggunakan langkah kaki kita. Dan ada juga satuan hasta. Cara menghitung satuan hasta dimulai dari ujung jari sampai pada siku-siku tangan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah teacher tampilkan. Di sini ada gambar lemari, ada gambar TV, ada gambar meja. Untuk mengukur panjang benda-benda ini akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Di sini dapat kita lihat pada tangga satuan panjang mulai dari kilometer sampai milimeter. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter panjangnya. Nah, setiap naik satu tangga dibagi 10. Dan setiap turun satu tangga dikali 10. Anak-anak coba perhatikan tangga yang bertuliskan satuan meter. Sudah temukan?
Iya, letaknya ada di sini. Kemudian, coba anak-anak perhatikan lagi tangga yang bertuliskan satuan sentimeter. Sudah temukan? Iya, tangga yang bertuliskan satuan sentimeter letaknya di sini. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan 1 meter dimulai dari satuan meter turun ke sentimeter. Kira-kira turunnya berapa tangga ya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Dari meter ke sentimeter turun 2 tangga. Turun 2 tangga berarti dikali. Very good. Dikali 100. Nah, maka 1 meter sama dengan 1 dikali dari meter ke sentimeter turun tangga, maka kita menggunakan tanda kali. Ya, selalu diingat kalau turun tangga berarti dia dikali. Sedangkan kalau naik tangga berarti dibagi. 1 dikali 100. 100 ini datangnya dari mana? 100 ini datangnya dari meter ke sentimeter, turun 2 tangga, maka dikali 100. 1 dikali 100 sama dengan 100. Hasil perkalian yang diperoleh ternyata sama dengan hubungan satuan panjang antara meter dan sentimeter. Nah, sekarang mari kita nyanyi bersama-sama lagi satu lagu yang berjudul Kapal Api. Sambil menyanyi, anak-anak teacher minta tolong perhatikan keterangan yang ada pada bagian bawah lagu. Lagu ini juga dapat anak-anak lihat di dalam buku Bu Pena 2C halaman 7. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kembali teks lagu Kapal Api ini dengan saksama. Di sini diminta coba anak-anak menentukan tekanan kuat yang terdapat pada lagu tersebut. Masih ingat kan? Tekanan kuat selalu ada pada? Iya, tekanan kuat selalu ada pada hitungan pertama setiap birama. Nah, di sini dapat kita lihat hitungan pertama pada setiap birama itu terdapat pada kata very good. Terdapat pada kata lihat, buah, jauh, ngahla, makin,
bentuknya itu pala sedang hiar asap putih puldi dan yang terakhir ada ra. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang terdapat pada hitungan pertama setiap birama. Masih ingatkah yang mana ya yang namanya garis birama? Iya, ini adalah garis birama. Nah, ini garis birama. Nah, ketukan pertama setelah garis birama atau hitungan pertama setelah garis birama otomatis dinyanyikan dengan bunyi kuat. Jadi anak-anak cukup melihat setelah garis birama ini, hitungan pertamanya atau ketukan pertamanya akan dinyanyikan dengan bunyi kuat. Di sini karena nadanya bernilai setengah-setengah ketuk, ya dapat dilihat dari nada do dan nada sol itu diapit oleh garis nada, maka do bernilai setengah ketuk, sol bernilai setengah ketuk. Kemudian sama pada nada sol dan nada sol ini diapit oleh garis nada, maka kedua nada sol ini masing-masing bernilai setengah ketuk. Karena tiap nada bernilai setengah ketuk, maka dinyanyikan dengan bunyi pendek. Karena berbunyi pendek, maka kita dapat beri simbol titik. Jadi, lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Nah, pada katanya ini ya kita tarik karena dia ada tanda titik di sini. Tanda titik di sini artinya ditarik. Lanjut, itulah kapal api yang sedang berlayar. Biar di sini ada tanda titik, artinya kita tarik, maka dinyanyikan dengan bunyi panjang. Asapnya yang putih mengepul di udara. Ra yang terakhir di sini juga ada tanda titik, artinya dinyanyikan dengan bunyi panjang. Sekian penjelasan teacher tentang materi hari ini. Teacher berharap anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami, bisa langsung bertanya kepada orang tua ataupun langsung japri ke teacher, baik teacher Intan maupun teacher Beatrix. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dadah!